bagi hamba ayya'lama untuk mengetahui annallaha bahwasanya Allah sabaqa ilmuhu telah mendahului ilmunya Allah fi kulli kainin di setiap yang ada min khalqihi dari makhluknya. Apa maksudnya? Jadi ilmunya Allah itu wis dahulu, wis ngerti di setiap yang ada dari makhluknya ini, ilmunya Allah itu wis mendahulunya. Setiap apa yang terjadi dari makhluknya itu ilmunya Allah sudah mengetahui dahulu. Hari kita ngaji itu ilmunya Allah wis ngerti dahulu. Nah, jelas ya olehnya. Jelas? Ada mana? Lah wajib bagi hamba itu untuk mengetahuinya. Wajib bagi hamba untuk mengetahui bahwasanya ilmunya Allah dahulu itu sudah ngerti. Fi kulli kainin setiap kejadian min khalqihi dari makhluknya. Faqaddara lalu Allah mentakdirkan dalika yang demikian itu takdiran muhkaman mubrama dengan takdir yang muhkam, takdir yang sudah diputuskan mubrama tidak bisa mengelak seorang pun darinya. Jadi apa yang Allah telah takdirkan ini itu sudah takdir yang sudah diputuskan dan sudah tidak akan bisa seorang pun mengelak darinya. Laisa tidak ada fihi ing dalam takdir nafizun orang yang bisa mengkritik, nggak akan ada orang yang mengkritik. Wala mu'aqibun dan tak ada satupun yang bisa mengkritik. Wala muzilun dan tak ada satupun yang bisa menghilangkan ketentuan Allah. Wala mughayyirun dan juga tidak ada yang bisa merubah. Wala muhawwilun dan memindah. Wala naqisun dan mengurangi. Wala zaid dan tidak ada satu yang bisa menambahi dari makhluknya, baik itu di langit maupun di bumi. Jadi intinya apa yang Allah telah tentukan ini itu pasti terjadi. Tak ada satu pun yang bisa mengelak, nggak ada yang bisa mengkritik, nggak ada yang bisa menteror, nggak ada yang bisa memindah, nggak ada yang bisa merubah, nggak ada yang bisa ten. Jelas kan? Ikut takdir Allah. Oh mas, kalau kita ditakdirkan mati gimana? Ya wis mati sudah. Kayak seperti siapa sih yang beri perbuatannya Allah dari Allah. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah itu bodoh. Iya ya, mau batas apa? Mengkritik Allah. Nah ini saya wis piye takdir. Gak ada satu pun yang bisa menambahi wala mengurangi apa-apa yang Allah telah takdirkan. Wadhalika seperti ini min uqadil iman, termasuk keyakinan iman, ikatan iman, rukun iman, wa usulil ma'rifah, dan termasuk pondasi pengetahuan seorang hamba. Jadi pengetahuan masalah ini itu bukan perkara remeh, termasuk ikatan rukuni iman, termasuk keyakinan rukunnya ikatan yang kuat dalam keimanan seorang hamba. Nah,
wal i'tirafi, dan ini adalah termasuk usul pengakuan dia bitauhidillah, dengan tauhidnya Allah, wa rububiyah, dan rububiyahnya Allah. Jadi bagi orang yang benar-benar mengakui mentauhidkannya Allah itu Esa, dan mentauhidkan rububiyahnya Allah, pasti ini harus benar-benar diyakini dan dipahami. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berkata di kitabihi, di dalam kitabnya, wa khalaqa, dan telah menciptakan apa-apa Allah kulla shay'in, dalam sesuatu, faqaddarahu taqdira, dan Allah juga menentukan ketentuannya. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu, dan Allah lah yang mentakdirkannya, yang telah menentukannya segala sesuatu tadi. Hari kita diciptakan oleh Allah seperti ini, dan juga ada ketentuannya. Kita wis ngono ae. Wa qala ta'ala, wa kana amrullah, dan adalah perintai Allah, perkarai Allah. Wa kana, dan adalah amrullah, perkarai Allah, qadaran maqdura, wis suatu ketentuan yang sudah ditentukannya. Sudah. Nah, maka fawailun, maka celaka sekali, liman, bagi orang soro menjadi melarat. Soro fawailun, maka celakalah, liman, bagi orang soro menjadi soro, lillahi, bagi Allah Ta'ala, fil qadari, masalah qadar. Apa khasimah ya kawan? Khasimah, apa khasim? Memusuhi, ya, menentang. Amat celaka sekali bagi Allah, bagi hamba yang menentang, menjadi musuhi Allah dalam masalah qadar. Ngeritik, gak percaya, gak mau dengan takdir, gak percaya dengan takdir kadang-kadang, itu amat celaka sekali. Celaka sekali bagi orang yang seperti ini. Wa ahdara, dan dia menghadirkan linnadhari, untuk melihat fihi, di dalam takdir, qalban sakimah, dengan hati yang sakit. Oleh yopo, dia menghadirkan dalam melihat qadar, membahas takdir, tapi dengan membawa hati yang sakit. Dia kemari, ternyata laqad iltamasa, sungguh dia telah mencari, biwahamihi. Kalau dibaca waham dengan waham beda artinya. Kalau waham bisukun, itu artinya ghaflah, lalai. Tapi kalau waham itu artinya berpikir dan pemahaman. Falaqad, maka sungguh iltamasa, dia mencari, biwahamihi, dengan pemahaman dia, pemikiran dia, fi faksil ghaib, dalam memeriksa ilmu ghaib, sirran katimah, padahal dalam keadaan tersembunyi, katimah, tersembunyi. Ya wis, dia mencari-cari dengan pemahamannya, membahas masalah ilmu ghaib, padahal ilmu ghaib itu tersembunyi. Ternyata wa'ada bima qala fi afsakan asimah, dan kembalilah dengan apa-apa yang dia katakan di dalam masalah takdir, menjadi afakan, pendusta, dan asimah, berbuat dosa. Kenapa dikatakan pendusta? Karena masalah ghaib, bagaimana dia akan diraih? Bagaimana dia akan membahas masalah takdir? Wong takdir itu dia perkara yang sembunyi, nggak akan ada yang mengetahui oleh Allah. Dia bahas, maka kembalilah nantinya kepada dia termasuk wong pendusta apa yang dia katakan. Hasil pembahasan dia ternyata kembali dengan kata pendusta, dan dia mendapatkan gelar berbuat dosa. Jadi kalau ada orang yang punya pembahasan, baik untuk mengajukan S1 atau S2 bahasa lilin, membahas masalah takdir, kayak gelar bukan LC,
Tapi apa? PA pendusta lagi berat PD berbuat pendusta dan berbuat dosa itu kelari. Bagaimana tidak? Oh masalah takdir itu masalah ghaibiyah. Ilmu ghaib nggak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah. Kok dibahas? Kok mencari dengan pemahaman dia piye? Ilmu ghaib itu piye? Padahal dia sirun katima, tersembunyi lagi tersembunyi. Ya nggak bakal. Jelas ini. Naam ya mana? Paham kira-kira insyaallah? Wis paham? Jadi kira apa tadi? PD. Itu semacam PD. Jelas sampai di sini. Subhanallah, alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam.